Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan menulis. Menulis atau mengarang memang memerlukan waktu, energi, pikiran, dan perasaan. Cukup banyak hal yang dikorbankan demi membuat sebuah tulisan. Bagi orang yang tidak tahu tujuan menulis, pengorbanan itu dianggap terlalu mahal atau bahkan mungkin sia-sia. Oleh karena itu, wajarlah kalau orang susah untuk menulis. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi untuk dapat menulis atau mengarang dengan baik. Persoalannya sekarang, karena menulis merupakan sebuah kemahiran, maka penguasaannya memerlukan proses belajar dan latihan yang sistematis dan terus-menerus. Yang berbakat menulis pun, kalau tidak pernah dilatih, tidak akan memiliki kemampuan menulis yang baik. Jadi, kesanggupan seseorang untuk menulis tidak terletak pada berbakat atau tidaknya seseorang, melainkan pada minat, kemauan, dan kegigihannya untuk belajar dan berlatih menulis. Yang termasuk dalam langkah perencanaan menulis ialah: pertama, pemilihan topik; kedua, pembatasan topik; ketiga, perumusan tujuan; keempat, pengumpulan bahan; dan kelima, penyusunan kerangka. Hal inilah yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pemilihan topik. Topik atau pokok bahasan sangat banyak. Akan tetapi kita sering bingung memilih topik tersebut. Mana yang paling baik, mana yang tidak baik. Jadi kita memilih topik yang menarik perhatian supaya kita senang mengerjakannya. Dan kita pula dapat memilih topik karena terdorong oleh kebutuhan mendapatkan jawaban tentang masalah yang kita hadapi. Ketepatan menulis topik sangat memerlukan keberhasilan menyusun sebuah tulisan. Di samping itu, kita akan senang mengerjakannya karena kita akan terdorong terus untuk mencari sebuah data autentik. Jadi sebuah topik selain harus menarik, juga harus dipahami materinya. Paling sedikit materi mudah didapat dan dipelajari oleh kita sendiri, sehingga penulis dapat menuliskan dengan lancar dan tanpa banyak hambatan. Apakah sebenarnya topik itu? Topik adalah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan atau tulisan. Untuk mencari topik yang tepat, ada pertanyaan yang dapat dijadikan bahan acuan bagi kita. Di antaranya, apa yang kita tulis? Tulisan kita akan berbicara tentang apa? Jadi, jawaban itulah yang dapat dijadikan topik karangan kita. Selanjutnya, kedua, masih membahas tentang langkah-langkah perencanaan menulis, yaitu pembahasan topik. Langkah awal yang harus dilakukan ialah memantapkan minat kita atau minat penulis. Dan topik apa yang hendak kita tulis atau penulis ingin menulis sesuatu. Bila memperoleh topik yang luas, maka Anda harus membatasi topik-topik tersebut. Menurut Widya Martaya tahun 1993 halaman 17 dan Aish Sutari 1997 halaman 55 berpendapat bagaimana caranya membatasi sebuah topik agar menjadi pokok pembicaraan yang terukur dengan baik dan agar menjadi tema yang jelas. Jadi, salah satu atau gabungan 2-3 cara dari cara-cara berikut ini dapat digunakan. Pertama, waktu dibatasi. Jika tidak dibatasi waktu, maka kita akan sering larut pada waktu menulis. Misalnya, kapan kita akan mencapai target penulisan atau kapan kita bisa menyelesaikan sebuah tulisan. Apakah 3 hari, 1 minggu, 1 bulan,
Yang jelas begini, kita harus memerlukan target penyelesaian waktu. Selanjutnya yang kedua, tempat dibatasi. Artinya tempat dan ruang yang diberikan untuk menulis harus dibatasi. Jika tidak, maka topik dalam menulis akan meluas kemana-mana dan tanpa tujuan. Ketiga, dibatasi persoalannya. Misalnya masalahnya, cara pemecahannya, benar tidaknya, sikap-sikap orang, untung rugi, peranan, jenis, sebab-sebab, sejarah, dan data-data. Jadi harus ada batasan persoalannya ya. Yang keempat, dibatasi jumlahnya. Misalnya tidak semua masalah dibicarakan, tetapi hal yang penting-penting saja dan bisa terukur untuk sebuah tulisan. Kelima, ditegaskan atau ditentukan tujuan menulis. Intinya, apakah ingin melukiskan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Dan terakhir yang keenam, ditentukan sikap penulis terhadap topik. Jadi sikap penulis terhadap topik akan mempengaruhi perumusan. Misalnya kita akan mengarang tentang air ya. Sikap kita harus jelas. Kita akan berbicara bisa sebagai ilmuwan, seniman, politikus, ataukah konsumen. Jadi sikap-sikap ini sama-sama berlainan ya. Tergantung kita bagaimana mengarang sesuatu itu menjadi fokus pada topik yang akan kita tulis. Selanjutnya yang ketiga, perumusan tujuan. Perumusan tujuan sebaiknya disusun dalam bentuk kalimat lengkap, kalimat tunggal, atau kalimat majemuk bertingkat. Fungsi perumusan tujuan sama dengan fungsi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi pada waktu kita mengembangkan karangan atau tulisan, kita harus selalu mengacu pada rumusan ya. Jadi perumusan tujuan yang baik harus memenuhi 3 tugas utama, yaitu pertama, memaklumkan topik kepada pembaca. Kedua, menjelaskan kepada pembaca apa yang ingin disampaikan tentang topik itu. Dan ketiga, memperlihatkan rancangan tulisannya. Contohnya, topiknya adalah kemampuan menulis. Topik terbatas adalah kemampuan siswa menulis paragraf. Kemudian rumusan tujuannya adalah kemampuan siswa menulis paragraf di dalam karangan deskripsi. Nah, dari rumusan tersebut kita memperoleh gambaran bahwa penulis akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, syarat-syarat paragraf yang baik. Kedua, penerapan paragraf dalam karangan deskripsi. Ketiga, kemampuan siswa menyusun paragraf dalam karangan deskripsi. Selanjutnya masih pada langkah-langkah perencanaan menulis. Keempat ya, pengumpulan bahan. Dari mana bahan-bahan itu diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya? Sumber bahan yang paling dekat dengan diri kita adalah pengalaman, penalaran, pendapat, keyakinan atau sikap kita. Pengalaman ialah keseluruhan pengetahuan yang didapat melalui persepsi indrawi. Pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan. Selain itu bisa jadi pengalaman diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui membaca. Selain pengetahuan tadi, sumber lain yang sangat penting untuk mendapatkan bahan penulisan, terutama penulisan formal ya, adalah perpustakaan. Di perpustakaanlah ya, terdapat berbagai buku sumber. Ya, kalau sekarang sih bisa menggunakan Google. Ya, Google itu adalah bapak pengetahuan katanya. Jadi dengan membaca kita bisa mendapatkan berbagai sumber dan kita dapat memperoleh berbagai informasi tentang pengetahuan dan dapat berpikir kritis tentang bahan yang diperlukan. Jadi
kita akan mencerna melalui kritik dan interpretasi semua bahan itu dalam pikiran kita. Tidak semua bahan atau teori memiliki pendapat dan sudut pandang yang sama. Dengan adanya perbedaan itu, kita akan berpikir kritis, mana yang dapat kita terima dan mana yang tidak. Untuk mengecek kekuatan sumber bahan itu, kita harus bertanya pada diri kita ya, apakah pengalaman pribadi kita sudah periksa secara seksama atau cermat? Kedua, apakah pengalaman kita hanya terbatas dalam kelompok tertentu saja, ataukah pengalaman setiap orang di segala tempat dan waktu? Ketiga, apakah otoritas yang saya pakai masih baru? Keempat, apakah otoritas yang memang kompeten dalam hal atau masalah itu? Kelima, apakah saya sadar kalau otoritas itu ada warna tertentu? Dan keenam, apakah anggapan umum itu memang benar-benar berlaku di mana-mana sejauh orang tahu? Selanjutnya terakhir, kita masuk pada penyusunan kerangka. Samporno 2003 halaman 18 menjelaskan bahwa kerangka tulisan adalah rencana kerja penulis dalam mengembangkan gagasan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Sutari 1997 halaman 75 yang menjelaskan bahwa kerangka tulisan merupakan rencana mengarang secara keseluruhan agar karangan tersusun secara tertib, teratur, dan logis. Kerangka tulisan merupakan pedoman dari penulis untuk mengembangkan karangan. Namun, kerangka ini tidak perlu diperlakukan sebagai pedoman yang kaku. Pada waktu mengembangkan karangan, bisa saja terjadi perubahan kerangka kalau kita anggap ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Perbaikan dilakukan kalau dianggap belum sempurna. Kerangka tulisan yang disusun secara cermat akan sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Pertama, memandu kita untuk mengembangkan tulisan secara teratur sesuai dengan susunan pikiran dalam kerangka. Kedua, mencegah kita keluar dari sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan topik atau judul. Ketiga, mencegah kita mengulangi bahasan pada bagian-bagian sebelumnya. Keempat, menyajikan pikiran-pikiran pokok yang dapat dirinci atau diperhalus. Kelima, membantu kita dalam mengatur aturan pembicaraan. Dan keenam, menunjukkan kepada kita bahan-bahan penulisan yang diperlukan dalam mengembangkan gagasan. Pada umumnya, penulis cenderung menggunakan kerangka topik karena kerangka topik lebih sederhana dan mudah dibuat daripada kerangka kalimat. Saya kira itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar dari channel YouTube ini. Dan untuk tugas minggu depan, mahasiswa merangkum kembali penjelasan saya tentang langkah-langkah perencanaan menulis. Minimal 2 lembar dan berbentuk PDF. Kemudian kirim di WhatsApp pribadi saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.